Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Yogi, NIM 2114 Selanjutnya saya akan membacakan mereview modul ajar, yaitu tentang sifat-sifat utama hikmah, ifah, sajaah, dan adalah. Selanjutnya di bagian yang pertama kita akan membahas tentang informasi umum. Nah, di informasi umum ini ada terbagi juga. Yang pertama yaitu identitas modul. Identitas modul itu nama penyusunnya nama saya sendiri, Elva Yogi. Yang kedua tahun pelajarannya 2023-2024. Kemudian satuan pendidikannya Madrasah Aliyah. Kemudian elemennya akidah akhlak. Kemudian kelasnya yaitu kelas 10. Kemudian fasenya fase E, kemudian alokasi waktu 2 jam pelajaran dikali 40 menit, 1 kali pertemuan. Yang kedua yaitu target peserta didik, peserta didik reguler. Kemudian yang ketiga model pembelajarannya yaitu cooperative learning, adalah model pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai dalam sebuah kelompok kecil yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain di dalam kelas. Yang keempat yaitu metode pembelajarannya yaitu diskusi, tanya jawab, kemudian ada latihan. Yang kelima yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu yang ingin dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar mandiri, dan kritis. Yang keenam yaitu sarana dan prasarana pendidikan. Di situ yaitu media, media itu termasuk ada dalamnya laptop, LCD proyektor, kemudian lembar kerja peserta didik atau LKPD, kemudian kertas, kemudian spidol, dan sumber belajar, ada buku bacaan, kemudian ada juga YouTube. Yang kedua masuk kita ke kompetensi inti. Nah, di sini yang pertama juga ada capaian pembelajaran, yaitu mengenal dan memahami sifat utama hikmah, ifah, sajaah, dan adalah. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran, yaitu mengenal hikmah kehidupan, mengenal sikap ifah, mengembangkan sikap sajaah, dan menegakkan sikap adalah. Yang ketiga itu pemahaman bermakna, yaitu memahami bahwa dengan mempelajari sifat utama hikmah, ifah, sajaah, dan adalah dapat memperkuat akidah Islam. Yang keempat itu pertanyaan pemantik. Yang pertama itu apa yang Anda pahami tentang konsep hikmah dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu apakah Anda percaya bahwa ifah sajaah berhubungan erat dengan integritas, mengapa atau tidaknya. Kemudian yang ketiga itu mengapa penting untuk memahami konsep adalah dalam konteks hukum dan keadilan. Kemudian masuk yang kelima yaitu persiapan pembelajarannya. Nah, yang pertama yaitu adalah guru menyiapkan media pembelajaran. Kedua, guru menyusun LKPD. Yang ketiga, guru menyusun instrumen asesmen yang digunakan. Maksud yang keenam yaitu asesmen. Nah, asesmen di sini ada 3, yaitu awal, kemudian formatif, yang ketiga sumatif. Yang pertama yang di awal itu proses penilaian untuk mengetahui kemampuan dasar anak, mengetahui kondisi awal mereka sebelum merancang suatu pembelajaran. Kondisi awal di sini maksudnya yaitu mengetahui kekuatan dan kelemahan setiap anak. Nah, yang kedua formatif, penilaian dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung, yang mana bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Yang ketiga itu sumatif, penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Nah, jenis pembelajarannya seperti penilaian sikap atau observasi, kemudian penilaian pengetahuan, tes tulis, kemudian juga penilaian psikomotor, yaitu membuat media pembelajaran sederhana. Kemudian masuk ke yang ketiga yaitu kegiatan pembelajarannya. Nah, di kegiatan pembelajaran ini ada terbagi jadi 3. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian kegiatan inti, yang kemudian ada penutup. Nah, kegiatan pendahuluan ini yang pertama bagian deskripsi kegiatan. Yang pertama yaitu memberikan salam dan menilai pembelajaran dengan basmalah serta mengecek siswa yang tidak masuk.
Kemudian menyampaikan kompetensi dari materi yang diajarkan, menjelaskan tujuan yang ingin dicapai ya dari materi yang akan diajarkan. Kemudian yang keempat, memberikan persepsi materi yang ada hubungan dengan materi yang akan dijelaskan. Kemudian masuk kegiatan inti, deskripsi kegiatan. Yang pertama, guru memberikan penjelasan sedikit tambahan mengenai sifat-sifat Allah. Kemudian siswa menjelaskan pengertian tafsiyah, salbiyah, kemudian ma'ani dan maknawiyah. Kemudian siswa mengidentifikasi bentuk contoh-contoh perbuatan dari nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Kemudian guru membagi siswa menjadi 2 kelompok atau satu kelompok pro dan yang satu kontra. Kemudian guru memberikan satu masalah seputar materi, sedangkan murid akan di sini itu kemudian memperdebatkan. Nah, yang selanjutnya guru memberikan debat di saat waktu yang tepat dan memberi pelurusan terhadap jalannya debat. Kemudian masuk kegiatan inti, kegiatan penutup. Diskusi kegiatannya yang pertama itu mengadakan tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan. Yang kedua itu guru merangkum materi yang sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga, menutup pembelajaran dengan membaca salam dan membaca hamdalah. Selanjutnya masuk yang keempat, yaitu lampiran. Yang pertama ada asesmen, asesmen awal. Asesmen ini dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, yaitu untuk mengetahui kesiapan peserta didik di dalam mengikuti pembelajaran. Asesmen ini digunakan untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman peserta didik tentang sifat utama hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. Nah, instrumen yang diperlukannya, yang pertama ada bentuk pertanyaan ya. Selanjutnya ada asesmen formatif, yang mana asesmen ini dilakukan ketika proses pembelajaran berlangsung, ketika peserta didik berdiskusi atau presentasi. Nah, yang ketiga ada asesmen sumatif, yang mana asesmen ini diperoleh dari hasil lembar kerja peserta didik, baik dari tes tulis atau dari tes performa sesuai dengan materi yang diajarkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian pengayaan remedial. Sebenarnya kita lihat ya, lembar kerja peserta didik kayak gini contohnya, bentuknya. Tes tulisnya seperti guru itu memberikan suatu pertanyaan kepada peserta didik, kemudian peserta didik tersebut akan menjawab tentang apa yang diberikan pertanyaan kepada peserta didik tersebut. Selanjutnya masuk ke pengayaan remedial. Yang pertama, pengayaan diberikan kepada peserta didik yang menguasai materi ini dengan sangat baik, berupa kegiatan tambahan terkait dengan topik kajian dan diberikan kesempatan untuk memahami materi pada bab berikutnya. Kemudian yang kedua, remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi dengan baik, yaitu dengan cara memberikan pengulangan materi dasar serta materi yang spesifik yang kurang dikuasai oleh peserta didik melalui pendampingan personal atau kelompok. Yang selanjutnya itu tentang refleksi guru ya. Pertanyaan yang bisa digunakan guru dalam merefleksi pembelajaran di kelas. Nah, di sini refleksi guru itu guru memberikan suatu pertanyaan kepada murid. Selanjutnya yaitu masuk ke yang keempat, yaitu refleksi peserta didik. Nah, di sini guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ada 3 pertanyaan. Selanjutnya sumber bacaan. Nah, ini akan materi yang kita sampaikan nanti kepada anak-anak didik. Selanjutnya yaitu tentang masuk ke glosarium. Glosarium ini yang pertama ada hikmah, bijaksana, ifah, kesucian tubuh, kemudian syaja'ah, berani,
adalah adil, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, glosarium ini yaitu kata-kata yang sulit. Nah, kemudian yang sulit ini kita akan mudah memahaminya. Kemudian kepustakaan. Nah, kepustakaan ini menyangkut tentang di mana kita mencari materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Nah, mungkin hanya itu mereview modul kita pada hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.